Oke, seperti biasa Mimin akan memberikan bocoran pembahasan BTTH episode yang ke-32. Tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk kepada inti pembahasannya. Untuk daftar 10 besar kompetisi peringkat kuat Akademi Dalam akan segera diumumkan. Setelah mengalahkan Yao Sheng, tentu saja Shoyan mendapatkan kualifikasi untuk masuk ke 10 besar. Singkat cerita, setelah semuanya berada di dalam arena, maka tetua pertama kemudian mengatakan bahwa untuk masuk 10 besar maka harus ada 3 orang yang tersingkir. Sesuai dengan aturan kompetisi, kami akan memilih 6 orang secara acak untuk bertanding dan pemenangnya akan langsung masuk ke 10 besar. Sementara mereka yang kalah hanya bisa mendapatkan peringkat di belakang. Sedangkan untuk lot terakhir jatuh kepada Liu Qing dan sungguh tidak terduga lawannya adalah Shoyan. Semua orang yang berada di arena sungguh tidak menyangka bahwa sang kuda hitam terbesar akan bertemu dengan Shoyan dalam kompetisi. Mereka yakin bahwa kemungkinan hanya Xian lah dan juga Lin Xuye yang memiliki kekuatan untuk bersanding dengan Liu Qing. Meskipun kinerja Shoyan dalam 2 pertandingan sebelumnya sangat sempurna, tapi masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan ahli puncak tombak tirani itu. Han Yue juga tidak menyangkalnya. Sementara Lin Xuye masih tetap tenang, tidak ada yang tahu akan seperti apa nantinya. Meskipun peluang Shoyan untuk menjadi pemenang sangatlah sedikit, tapi dia juga yakin bahwa di dalam pertandingan peluang untuk menang itu bisa didapatkan oleh siapa saja, bahkan meskipun lawannya adalah Liu Qing. Mendengarkan hal tersebut, Xian kemudian berkata bahwa "Hei, kenapa kau tidak mengizinkanku untuk membantumu menghajar Liu Qing sampai dia tidak bisa tampil di pertandingan? Dengan begitu kau bisa langsung maju tanpa bertarung." Tapi jawaban Shoyan sungguh mengejutkan. Dia hanya berkata bahwa "Tolong, bisakah kau percaya padaku? Meskipun lawanku adalah Liu Qing, tapi kalian semua tidak perlu menunjukkan sikap meratapi seperti itu, apalagi pertandingan belum dimulai." Shoyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia menatap wajah orang-orang yang tampak lebih putus asa darinya. Tapi dia tetap yakin dikarenakan tidak ada yang tahu pemenangnya. Liu Qing adalah orang pertama yang bergerak dan langsung turun ke arena. Sementara Shoyan masih tetap percaya diri meskipun teman-temannya mengkhawatirkannya. Dia kemudian tiba di arena, dia lantas bergumam dalam hatinya bahwa karena aku tidak bisa menghindari pertarungan ini, maka aku akan melepaskan semua kekuatan penuhku untuk bertarung. Liu Qing kemudian berkata bahwa semoga saja kau tidak mengecewakanku. Shoyan berkata, aku akan berusaha sekuat tenaga. Liu Qing kemudian melirik pedang hitam di tangannya. Dia jelas tahu bahwa saat dia bertarung melawan Bai Cheng, pedang tersebut memiliki keanehan dan kali ini dia akhirnya bisa menghadapinya secara langsung. Dia juga ingin merasakan bahwa apakah pedang itu memiliki perlawanan yang besar seperti tombak pemecah gunung miliknya. Tapi saat ini dia tidak menarik tombaknya dan dia lantas mengatakan kepada Shoyan bahwa jangan bilang aku meremehkanmu, aku hanya akan menggunakan tombak pemecah gunungku pada lawan yang memenuhi syarat dan aku berharap kau memiliki kualifikasi itu. Tetua Su kemudian berdiri mengatakan bahwa karena waktunya sudah tiba, maka aku akan mengumumkan pertandingan terakhir ini yang akan menentukan nama kalian untuk masuk ke 10 besar. Dan pertandingan pun dimulai. Aura ganas dari sang tirani tombak Liu Qing menggelegar dalam arena, mendidih, Douki melonjak-lonjak keluar dari tubuhnya. Begitupun dengan Shoyan, dia langsung memakai teknik rahasianya yaitu perubahan teratai hijau. Bayangan petir melesat dengan kecepatan penuh, pedang hitam di tangannya memotong udara seperti sambaran petir. Sementara tangan Liu Qing langsung melesat ke arah kiri dan menghantam pedang Shoyan. Kekuatan yang kuat melonjak keluar dan membantingnya sampai terpental lebih dari 1 kaki. Dari jeda serangan itu, Liu Qing kemudian mengambil kesempatan dan mengubah tangannya menjadi cakar binatang yang sangat tajam dan langsung menghantam dada Shoyan. Saat pedangnya diblokir, Shoyan bergerak dengan cepat, tinju dan cakar bertabrakan sehingga menghasilkan ledakan dalam arena. Tubuh Shoyan bergetar hebat saat langkahnya mundur ke belakang, sementara Liu Qing hanya mundur selangkah saja. Dia menatap ke arah Liu Qing sembari mengatakan bahwa semakin lama dia bertarung dengan orang sepertinya yang dimana kekuatannya memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya, maka semakin besar juga kerugian yang akan didapatkannya. Oleh karena itulah, jika dia ingin mendapatkan peluang kemenangan, dia harus mendaratkan 1 serangan terbesar dalam waktu sesingkat mungkin. Shoyan kembali bergerak dengan kecepatan penuh, namun sayang cakar tangannya kemudian dibungkus oleh Douki. Saat cakar menahan dan juga mencengkeram pedang tersebut, Liu Qing merasa ada sesuatu yang sangat aneh. Dia menyadari bahwa Douki yang mengalir di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi lambat setelah memegang pedang hitam tersebut. Untuk mendapatkan kesempatan dalam kesempitan, Shoyan kemudian mengepalkan jarinya dan mengeluarkan kekuatan ledakan oktan. Hal tersebut menghantam tubuh Liu Qing dengan keras.
Liu Qing kemudian bergumam dalam hatinya bahwa serangan ganas yang tidak tertandingi barusan adalah serangan jarak dekat yang telah mengalahkan Bai Cheng dan juga Yao Sheng. Liu Qing kemudian mengatakan bahwa masih sangat kurang jika kau mengandalkan itu untuk mengalahkanku. Namun aku ingin melihat apakah serangan jarak dekatmu itu dapat bersaing dengan cakar pembelah peti mati yang kumiliki. Liu Qing kemudian mengulurkan cakar tangannya membentuk busur gelombang. Wu Hou juga ikut merasakannya bahwa dalam pertarungan fisik semacam itu, jika seseorang ceroboh maka akan mengakibatkan dia kalah dan mendapatkan luka serius. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki kemampuan jarak dekat, tetapi Liu Qing juga ahli dalam hal tersebut. Yan Hao mengatakan bahwa serangan jarak dekat dari Xiao Yan kemungkinan besar tidak lebih rendah dari cakar pembelah peti mati Liu Qing. Namun aku belum tahu apakah itu mampu mengalahkannya ketika bentrok secara langsung. Begitupun dengan tatapan Lin Shuya juga berbeda. Dia mengatakan bahwa aku khawatir itu tidak akan terjadi. Meskipun aku telah melihat Xiao Yan menampilkan teknik dao semacam itu berkali-kali dan kekuatan ledakannya sangat kuat, tapi belum bisa dibandingkan dengan cakar pembelah milik Liu Qing. Bagaimanapun, Liu Qing telah mempraktekannya sampai mencapai level puncak. Di bawah tatapan kosong para penonton, tinju dan juga cakar membawa kekuatan penghancur yang sangat kuat, bertabrakan menimbulkan ledakan bergema di atas arena. Xiao Yan tahu bahwa ledakan oktan yang dimiliki belum pernah gagal di masa lalu, tapi saat ini dia merasakan bahwa kekuatan yang diciptakan oleh tinjunya itu dikurangi dengan cepat. Liu Qing tiba-tiba berbicara mengatakan bahwa aku khawatir ini sudah berakhir. Namun Xiao Yan membentuk segel menggunakan tangan kirinya, lonjakan api hijau keluar membentuk baju besi atau semacam armor untuk menutupi tubuhnya. Benar saja, cakar dan juga armor itu bentrok di dalam arena. Mereka lagi-lagi terpental mundur ke belakang. Xiao Yan mengatakan bahwa apa jadinya jika dia tidak menyiapkan teknik semacam itu. Jika cakar itu mengenai tubuhnya, maka dia akan terluka parah atau setidaknya kehilangan kemampuan untuk bertarung lagi. Yan Hao, Han Yu, Lin Shuya, Liu Fei dan juga Yao Sheng tiba-tiba merasakan fluktuasi energi alam di dalam arena. Lin Shuya kemudian fokus memperhatikannya. Dia mengatakan bahwa mungkinkah Xiao Yan akan membalas. Liu Qing kembali melancarkan serangan cakar angin tajam itu dan seketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Apa yang dilakukan oleh Xiao Yan sekarang seolah-olah dia akan menerima serangan terakhir itu secara langsung. Tapi ternyata semakin Liu Qing dekat maka sekujur tubuhnya merinding. Dia merasakan perasaan bahaya yang sangat kuat muncul di hatinya. Dia berusaha untuk menghindar, tapi Xiao Yan mengatakan sudah terlambat. Ternyata Xiao Yan menggunakan kekuatan bunga teratai api untuk menghancurkan Liu Qing. Ledakan di arena membuat tanah retak bergema, membuat tatapan para penonton kaget tak terkendali. Mereka tidak menyangka bahwa kumpulan cahaya hijau ungu yang dikeluarkan oleh Xiao Yan benar-benar menciptakan kekuatan penghancur yang menakutkan. Debu-debu berserakan menghalangi pandangan orang-orang yang berada di pagar penonton. Begitupun dengan wajah cantik Liu Fei ketika berubah. Dia tidak menyangka bahwa sepupunya yang dia banggakan mampu dijatuhkan oleh Xiao Yan menggunakan kartu truf seperti itu. Mulut Yao Sheng menganga. Beruntung saja Xiao Yan tidak menampilkan gerakan seperti itu dalam pertarungannya kemarin. Jika dia menggunakan kekuatan seperti itu, maka kemungkinan dia akan terluka parah. Tapi Yao Sheng mengatakan bahwa Fei jangan khawatir, kekuatan ketua Liu Qing jauh melampaui Xiao Yan. Meskipun yang terakhir dia telah menunjukkan teknik dao yang sangat kuat, tapi bagi Liu Qing itu bukanlah masalah. Yao Sheng mencoba menghibur Liu Fei yang berada tepat di sampingnya dengan wajah pucat. Melihat hal itu, Lin Shuya mengatakan bahwa meskipun aku harus mengakui bahwa teknik dao lotus api dari Xiao Yan ini menakutkan, tapi sepertinya akan sangat sulit untuk mengandalkannya dan mengalahkan Liu Qing. Orang itu, afinitas Dao-Qingnya memiliki pertahanan yang jauh lebih kuat dariku. Sesaat kemudian debu-debu yang menghalangi mulai menghilang dan mereka kemudian melihat sosok Liu Qing yang masih tetap berdiri tegak meskipun keadaannya memang cukup menyedihkan. Tapi dia masih bertahan dari serangan tersebut. Xiao Yan kemudian mengatakan bahwa tidak heran dia mampu menahan ledakan dari bunga api teratai dikarenakan dia juga mengeluarkan kartu tersembunyi utamanya untuk bertahan. Liu Qing sekarang telah memegang tombak panjang di tangannya sembari mengatakan, ternyata kau memiliki kualifikasi untuk membuatku menggunakan tombak pemecah gunungku. Kata-kata yang diucapkan olehnya tidak diragukan lagi merupakan pengakuan atas kekuatan Xiao Yan. Setelah kekuatan itu meledak di arena, tidak ada satupun orang di galeri penonton yang meragukan kekuatan Xiao Yan lagi, dikarenakan memang dia memiliki kualifikasi yang cukup mengesankan. Lin Shuya juga mengakuinya bahwa mampu memaksa Liu Qing sampai sejauh ini, Xiao Yan memang tidak bisa diremehkan. Tapi di sisi lain, dia juga ragu apakah dia bisa mengalahkan tombak Liu Qing. Han Yu mengatakan namun Xiao Yan sangat membutuhkan posisi 10 besar, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Lin Shuya juga mengatakan, ya benar, kecuali Xiao Yan memiliki kartu truf tersembunyi yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan bunga api teratai, jika tidak maka akan sulit untuk mencapai daftar 10 besar.
Dari hasil pertarungan tersebut membuat jiwa Lin Shuya mulai menggelora dan memiliki niat untuk menantang Xiaoyan bertarung di lain waktu. Namun, jika dia dikalahkan di tangan Liu Qing, maka kemungkinan besar kesempatan itu akan hilang. Liu Qing kemudian mulai bergerak, tombak pemecah gunung diangkat, dauki berwarna emas melonjak keluar. Dia kemudian berkata bahwa ini adalah kartu truf yang aku simpan untuk bertarung dengan Lin Shuya. Namun kelihatan dari situasi sekarang, aku harus menunjukkannya padamu terlebih dahulu. Sepertinya serangan yang terakhir ini merupakan babak yang paling menentukan di antara mereka berdua. Xiaoyan kemudian berkata bahwa aku akan mendengarkan nasihatmu. 10 teratas adalah target yang tidak akan pernah membuat Xiaoyan menyerah. Liu Qing berkata, bagus, kau punya nyali. Dia kemudian mengarahkan ujung tombak tersebut ke arah Xiaoyan. Perasaan tertekan mulai muncul di tubuhnya. Tapi dia masih percaya diri mengatakan bahwa senior Liu Qing, kau bisa datang padaku dengan semua kekuatan yang kau punya. Aku Xiaoyan pasti akan mendapatkan posisi 10 besar hari ini. Dan mari kita lihat siapakah yang akan kalah dan tersingkir. Xiaoyan juga mengangkat pedang hitamnya, energi alam dan juga langit menjadi sangat liar dan bersatu. Bahkan para tetua yang duduk di kursi juri pun tidak bisa menahan rasa terkejut untuk melihatnya. Seketika energi liar berwarna merah pucat tiba-tiba muncul, angin kencang bertiup dan menyapu ke segala arah. Seluruh penonton tidak bisa menahan rasa takjub di wajah mereka. Situasi kali ini tidaklah biasa. Lin Shuya tidak bisa menahan rasa dingin dari kekuatan yang dikeluarkan Xiaoyan kali ini, dan itu adalah teknik Dao yang mampu menyebabkan fluktuasi energi alam. 1-2 kata sederhana keluar dari mulutnya, itu adalah teknik Dao kelas D Xuan tingkat tinggi. Kebanyakan teknik Dao kelas Xuan mengandalkan kekuatan pribadi penggunanya untuk melepaskan kekuatan penuh. Namun kali ini dia mengandalkan energi alam yang mencapai kekuatan penghancur dan pemusnahan. Liu Fei yang melihatnya mulai berkata dengan gugup bahwa sepupuku akan menang, bukan? Senyum di wajahnya seakan-akan terpaksa untuk mengatakan itu. Hal itu membuat Yao Sheng tidak bisa berkata-kata lagi, tatapannya hanya fokus kepada kekuatan Xiaoyan yang melonjak-lonjak keluar. Yao Sheng mengatakan bahwa kekuatan kali ini benar-benar menginjak semua harga diri sang peringkat kuat Akademi Dalam. Dihadapkan dengan itu, kesombongan Liu Fei mulai ciut. Dia tidak bisa menahan perasaan penyesalan. Dia menyesal mengapa dia harus berkonflik dengan orang yang menakutkan seperti Xiaoyan. Di sisi lain, Liu Qing juga tidak mempunyai pilihan lain dan pertarungan masih akan terus dilanjutkan. Dia sangat yakin bahwa kartu truf terakhirnya juga adalah sesuatu yang telah dilatih selama bertahun-tahun. Meskipun dia juga tidak bisa meragukan kekuatan Xiaoyan kali ini, tapi dia tetap harus menang. Dia lantas mengatakan, hahaha, Xiaoyan, biarkan aku melihat siapa yang akan menang hari ini. Tawa tersebut bergema memenuhi seluruh arena. Liu Qing juga tidak ragu-ragu mengatakan bahwa jika kau dapat menerima seranganku, maka aku akan menyerahkan posisi ketiga di peringkat kuat kepadamu. Mereka kemudian bergerak secara bersamaan sembari berkata, hancurkan! Cahaya merah yang dikeluarkan dari pedang Xiaoyan kemudian melesat dengan kecepatan penuh. Dua serangan yang sangat menakutkan akhirnya bertabrakan dengan keras. Setelah Xiaoyan mengeluarkan kekuatan penuhnya itu, jelas saja wajahnya menjadi kelelahan dan juga pucat. Kekuatan dari api tsunami merah itu benar-benar menguras doki bagian terakhir di dalam tubuhnya. Energi merah dan juga kuning emas tampaknya mengalami mutasi. Lonjakan energi itu tiba-tiba membengkak di dalam arena dan fluktuasinya semakin menyebar kemana-mana. Tetua Suya melihatnya tentu tahu apa yang akan terjadi. Dia kemudian berdiri dan seketika menghilang dari kursi juri. Ledakan tersebut layaknya membawa petir dan badai, angin menyapu seluruh arena. Tetua Su akhirnya tiba tepat waktu. Dia kemudian mengeluarkan teknik untuk mengunci ruang dan segel di tangannya tiba-tiba bergerak untuk menghancurkan bagian dari badai energi dan juga serpihan-serpihan yang memadat. Seketika itu badai ledakan langsung dimusnahkan dan juga menghilang. Pada saat itu juga dia kemudian membawa dua sosok petarung tersebut dengan pakaian compang-camping dan bekas darah di tubuh mereka. Kondisi mereka berdua benar-benar berantakan. Sukian memandangi arena yang benar-benar hancur berantakan dan itu sungguh mengejutkannya. Pertandingan kali ini telah menciptakan kehancuran terbesar selama bertahun-tahun kompetisi peringkat kuat diselenggarakan. Sementara kondisi Xiaoyan kali ini diserang oleh gelombang Doki dan dia merasakan kesakitan. Sedangkan Liu Qing tidak sadarkan diri. Tapi untungnya nyawa mereka tidak dalam bahaya meskipun mengalami luka serius. Melihat pertarungan yang begitu dahsyat, Lin Shuya mulai gemetar. Dia jelas mengerti bahwa jika salah satu dari serangan itu mendarat di tubuhnya, dia kemungkinan akan terluka parah atau bahkan mati. Sesaat setelah Xiaoyan berhasil diselamatkan bersama Liu Qing, maka Sun Er, Wu Hou dan juga Hua Jie pergi melihatnya. Tetua Su lantas mengatakan, tenanglah, dia baik-baik saja. Juri yang lain kemudian mengatakan bahwa tetua pertama sekarang mereka berdua tidak sadar. Dan siapakah yang dianggap menjadi pemenang pada pertandingan ini?
Sukyan sempat kesulitan untuk memutuskannya dikarenakan menurut aturan keduanya bisa dianggap sudah meninggalkan arena. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang. Semua orang menatap Shoyan yang berlumuran darah, tapi wajah mereka sangat terkejut bukan main. Orang tersebut sangat sulit untuk dikalahkan, dia bahkan masih bisa mempertahankan kesadarannya. Setelah lama tetua Su merenung dan memikirkan hasil keputusannya, akhirnya dia kemudian mengatakan bahwa pertandingan ini berakhir seri. Dengan kata lain, mereka berdua bisa dianggap telah masuk ke 10 besar. Oleh sebab itulah, akan ada 11 orang yang memasuki tempat khusus di dalam menara untuk berlatih. Di sisi lain, jika masih ada kejanggalan, maka tetua pertama akan menggunakan arena cadangan pada pertarungan berikutnya. Namun Liu Qing dan juga Shoyan tidak akan berpartisipasi lagi dalam kompetisi peringkat kuat 10 besar berikutnya. Nah, seperti itulah bocoran pembahasan BTTH episode yang ke-32. Jadi pada pertarungan kali ini berakhir seri guys ya, meskipun Shoyan itu sedikit unggul dikarenakan dia masih mampu mempertahankan kesadarannya, sedangkan Liu Qing sudah KO di tempat. Oke lah, kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis, dan kita akan bertemu lagi di next pembahasan. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay, just let me be.